Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam pemirsa. Naiknya biaya haji pasca pandemi COVID-19 membuat penyelenggaraan haji di Indonesia harus ditata ulang. Di tahun 2022 tahun lalu saja, besaran subsidi haji yang digelontorkan dari nilai manfaat dana haji sudah mencapai 60% dari biaya haji. Keberlanjutan model subsidi haji semakin menjadi perhatian karena BPKH terus mengalami defisit yang diperkirakan akan membuat nilai manfaat dana haji habis dalam 5 tahun. Namun kenaikan biaya haji tentu akan memberatkan calon jemaah haji. Apalagi nilai manfaat pengelolaan dana haji milik calon jemaah haji juga telah diberikan dalam porsi yang cukup besar untuk menutup biaya haji setiap tahunnya. Lalu seperti apa mendesain tata kelola penyelenggaraan haji yang berkelanjutan dan berkeadilan? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Dilema Penyelenggaraan Haji. Malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang akan membicarakan bagaimana dilema penyelenggaraan haji ini bisa diselesaikan. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Pembiayaan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif. Pak Hilman, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama kita Vice President Aviation Fuel Business Pertamina Patraniaga, Yosep Iswadi. Pak Yosep, selamat malam. Selamat malam. Juga telah hadir bersama kita Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia atau BSI, Anton Sukana. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadul Imansyah. Pak Fadul, selamat malam. Selamat malam. Dan saya langsung akan bertanya kepada Pak Hilman. Pak Hilman, ini kan tahun 2022 itu menjadi ramai ini Pak, karena biaya haji yang selama sekian tahun tidak naik-naik, kok harus naik? Boleh dijelaskan lagi Pak, kenapa biaya haji di Indonesia jadi harus naik sedemikian banyaknya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup mendasar ya, kenapa terjadi kenaikan. Kita tahu bahwa terakhir kita mengirimkan delegasi haji Indonesia tahun 2019. 2019 sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Oke. Gitu ya. Itu situasi masih normal. Kemudian 2020 tidak ada pengiriman delegasi, 2021 tidak ada, dan baru 22. Artinya 3 tahun. Ya. Nah, sebetulnya kalau dihitung dari 3 tahun itu kita sudah bisa melihat, kalaupun naiknya per tahun itu sedikit, 2, 3, atau 5%, maka kemudian akumulasi sudah 15%, Pak. Karena akumulasi ya? Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi di Saudi memang ataupun di seluruh dunia saat itu belum normal. Artinya haji pun yang diberangkatkan untuk tahun 2022 itu jumlahnya hanya di bawah 50%. Masih di bawah 50%? Masih di bawah 50%. Okay. Tahun lalu kita memberangkatkan 100.051 orang. Biasanya kita kuota normalnya 221.000 orang. Oh. Nah, jadi itu kurang dari 50%. Yeah. Nah, tentu ada banyak hal di situ ya, terkait dengan ketersediaan komoditas pada saat COVID atau pasca COVID di Saudi. Yeah. Bagaimana mereka juga harus revitalisasi hotel-hotel yang mati selama 2 tahun. Karena di sana banyak hotel tidak ada. Yeah. Hotel di Makkah misalnya itu kan untuk jamaah haji Pak, atau umroh. Betul. Dan itu kemarin stop semua. SDM mereka juga dari luar negeri semua rata-rata ya, untuk pekerja kebersihan, pekerja hotel, semuanya itu juga dari luar, dan mereka harus pulang juga ke daerahnya masing-masing, dan untuk diundang juga butuh lagi dana operasional dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini juga penting diketahui masyarakat bahwa untuk haji itu yang tahun 2022 ada proses pembiayaan haji yang kemarin katanya turun. Itu ya. Yang disebut biaya haji itulah adalah biaya selama 4 hari. Yaitu pada saat melaksanakan hajinya, Al-Hajj wa Arafah. Jadi masyarakat atau jamaah tinggal di Arafah 1 hari. Kemudian
ke Musdalifah dan kemudian di Mina selama 3 hari. Nah, 4 hari itu dari dulu itu biasanya hanya 1.400, 1.500 real. Tidak naik-naik. Tapi tahun 2022 itu naik sampai 3 kali lipat lebih. Biasanya misalnya 4 juta setengah selama 4 hari itu. Kemarin tahun 2022 untuk 4 hari itu bayarnya 22 juta rupiah. Wih, hampir 5 kali ya? Hampir 5 kali. Jadi itulah yang kemudian pada tahun lalu kami harus berdiskusi lagi dengan DPR untuk meminta tambahan. Jadi banyak faktor lah. Dan sebetulnya untuk BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 44 dan 45. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji berasal dari satu setoran masyarakat, BPIH kemudian nilai manfaat atau efisiensi dana haji sebelum-sebelumnya, itu juga di situ, APBN. Nah, itu juga sudah masuk dalam BPIH. Jadi sebetulnya BPIH itu atau biaya penyelenggaraan haji, ibadah haji bukan semuanya berasal dari apa yang dibayarkan oleh masyarakat, tetapi dari berbagai sumber. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh soal itu, tapi kita ingin ke Pak Fadul dulu. Pak Fadul, tadi di awal kan dikatakan jadi kayak semacam ada defisit, Pak, untuk biaya penyelenggaraan haji ini. Itu BPKH bisa menutupnya tidak? Jadi pertama perlu diluruskan, Mas Leonard, bahwa pengelolaan keuangan haji itu tidak pernah defisit. Tidak pernah defisit? Tidak pernah defisit. Pun tahun ini berangkat dengan keputusan yang sudah diambil oleh Komisi 8 bersama dengan pemerintah, itu pun tidak menyebabkan defisit. Itu yang harus diluruskan. Maksudnya dana yang sudah disimpan di BPKH itu tidak jadi defisit ya? Tidak menjadi defisit. Dana calon haji yang sedang mengantre tidak berkurang? Tidak berkurang. Walaupun kalau kita lihat secara jangka menengah, defisit itu ada potensi. Gitu. Makanya kenapa kemudian kami bersama Kementerian Agama mengusulkan agar porsi antara biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji dengan nilai manfaat itu lebih besar yang dibayarkan oleh calon jemaah haji. Tujuannya adalah supaya tabungan yang selama tadi Pak Prof. Hilman sampaikan 2020, 2021 itu kan tidak ada pemberangkatan haji. Kita nabung tuh selama tahun itu. Supaya tabungan itu tidak tergerus, kemudian menyebabkan nanti pada saat 2-3 tahun ke depan tidak ada nilai manfaat yang bisa digunakan untuk keberangkatan haji tahun beberapa tahun ke depan. Jadi kalau begitu Pak Fadul, apakah trennya biaya penyelenggaraan haji ini untuk porsi untuk calon haji, Pak, itu akan bertambah di tahun-tahun depan? Kalau BPKH melihatnya seperti apa? Betul, jadi berdasarkan apa yang kami paparkan di Komisi 8, melalui RDP, melalui rapat kerja, keputusannya bahwa ke depan akan ada minimal 3 hal. Yang pertama bahwa setoran awal akan dinaikkan. Setoran awal naik? Setoran awal akan naik. Walaupun nanti akan dilihat kondisinya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Daya beli dan sebagainya. Yang kedua, akan ada setoran yang dilunasnya atau BP yang akan dibayarkan oleh calon jemaah haji itu juga akan meningkat otomatis karena untuk mengejar kenaikan dari BPIH yang disampaikan oleh Prof. Dijen tadi. Nah, untuk menyiasati supaya calon jemaah haji tidak berat untuk berangkat atau membayar, maka ada ketiga, yaitu ada cicilan setoran lunas bahasanya. Kan selama ini kan ada waktu tunggu misalnya 10, 20, 30 tahun kan. Nah, jadi dihimbau para calon jemaah haji untuk menyetor setiap tahun ataukah setiap 2 tahun atau setiap berapa tahun untuk supaya mereka pada saat pelunasan mereka tidak harus terbebankan biaya yang lebih besar. Terima kasih Pak Fadul. Saya ingin ke Pak Yosep. Pak Yosep, ini kan penyelenggaraan haji ini kan menjadi masalah bangsa ya. Dan Pertamina itu kan bagian dari bangsa. Kalau kita melihat permasalahan yang ada tadi, ada kenaikan biaya 4 hari ya dari penyelenggaraan hajinya sendiri. Pertamina bisa berkontribusi seperti apa Pak untuk membantu calon jemaah haji Indonesia? Jadi
memang bahan bakar minyak penerbangan Aftur selalu menjadi komponen dalam biaya haji ini. Ya. Namun Pertamina selalu terbuka dan fair terhadap kesepakatan khususnya harga aftur ini dengan pihak maskapai. Dalam hal ini Garuda maupun pihak Saudi. Untuk penyelenggaraan haji untuk penyelenggaraan haji. Yeah. Jadi kesepakatan kami dengan pihak maskapai mengacu kepada bisnis to bisnis. Artinya ini merupakan suatu kerjasama yang memang umum dalam sisi komersial, dan kita selalu memberikan harga terbaik khususnya dalam harga aftur khusus untuk haji ini, untuk layanan haji ini. Harga aftur khusus itu maksudnya ada diskon begitu Pak? Atau bagaimana persisnya? Secara umum memang harganya terbaik. Harga terbaik untuk layanan haji ini. Oke. Selain itu apa Pak yang kira-kira mungkin Pertamina juga bisa berkontribusi? Karena kan memang tiket pesawat itu kan salah satu komponen yang mahal sekarang gara-gara COVID ya. Ada tidak Pak yang juga bisa dilakukan oleh Pertamina, Pak Yosep? Sebenarnya memang kalau di sisi Pertamina kita sudah saat ini Pertamina mengelola sekitar 70 depot pengisian pesawat udara di seluruh Indonesia atau di 70 bandara. Saat musim haji kita melayani pengisian aftur untuk pesawat-pesawat haji di 13 embarkasi. Memang saat musim haji ini kontribusi Pertamina memang harus lebih aktif lagi, double kita meningkatkan operasional kita. Pertama kesiapan SDM kita, kemudian sarana fasilitas kita harus standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena ada beberapa bandara embarkasi yang saat ini tidak beroperasi 24 jam, tapi kita harus support 24 jam. Kemudian di sisi sales aftur, demand aftur selama haji secara nasional mengalami kenaikan rata-rata 10%, khususnya di bandara-bandara embarkasi. Ini yang harus kita tingkatkan, supply aftur kita ke 13 embarkasi ini. Ini yang menjadi perhatian kami, sehingga kita bisa meningkatkan ketahanan stok aftur khususnya di bandara-bandara embarkasi. Kemudian juga kita koordinasi dengan para stakeholder yang ada di bandara, sehingga kelancaran operasional khususnya dalam pengisian aftur ke pesawat-pesawat haji juga bisa berjalan aman dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Yosep. Dan pemirsa, kita juga tetap berusaha mencari tahu bagaimana bisa kita membantu calon jemaah haji dalam mengelola dana untuk pada waktunya nanti bisa menunaikan ibadah haji. Tetap bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Saya ingin langsung ke Pak Anton. Pak Anton, sebagai bank penerima atau apa istilahnya Pak? Penyimpan BPS, BPIH. Dan penerima setoran. Penerima setoran dana haji. Ini kan kita melihat situasi terus berubah Pak. Ketika sebelum pandemi kita tidak tahu ada pandemi yang membuat ekonomi melemah begitu rupa. Dan BSI melihatnya seperti apa? Apakah memang calon haji bisa menyimpan dengan imbal hasil yang lebih baik begitu? Karena ini kan tadi masalah yang dihadapi BPKH, atau seperti apa Pak yang dilakukan oleh BSI Pak Anton? Baik, yang pertama kita mencoba untuk mempermudah orang memiliki akses untuk membuka setoran haji. Nah caranya gimana? Kita punya jaringan cabang yang luas seluruh Indonesia. Plus juga ada beberapa yang kita sebut sebagai kantor layanan syariah di induk-induk kita. Ya, di Bank Mandiri, di BRI, di BNI. Nah itu memperluas akses masyarakat kepada pembukaan rekening haji. Di sisi lain kita juga punya pembukaan haji itu jika yang sudah punya rekening Bank Syariah Indonesia, dia bisa melalui BSI Mobile.
Jadi kita permudah betul orang ketika ingin mengakses setoran haji. Yang kedua, kita juga ikuti juga beberapa program dengan dari BPKH termasuk tabungan untuk BSI tabungan haji muda. Jadi kan orang di umur 12 tahun boleh. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah pada saat mereka pelunasan, ya kan 25 juta itu kan nanti boleh itu dilimpahkan ke BPKH. Nah, masa tunggu, nah ini yang kemudian kita selalu berikan semacam edukasi, ya literasi bahwa haji ini kan sebenarnya jangan sampai kemudian membebani pada saat orang melunasi, pada saat mereka harus melunasi. Yeah. Makanya kita literasikan, dipersiapkan dana haji ini sejak awal. Salah satu yang kita rekomendasikan adalah membeli emas. Logam mulia. Logam mulia. Dan itu belinya nggak harus beli ke toko emas atau kemana, belinya melalui mobile banking lagi. Jadi dia bisa beli emasnya, nanti pada saat nanti pelunasan, dia bisa convert emasnya melalui BSI, atau kalau dia ingin dijual fisiknya, dia bisa ambil fisiknya, kemudian dia jualkan itu di toko emas atau di tempat lain yang menerima. Jadi kita coba bangun literasi ini sehingga pada saat mereka melunasi, jamaah itu tidak merasa kesulitan. Banyak sekali ya yang diberikan oleh BSI. Tapi masalahnya adalah soal nilai manfaat juga ini. Saya ingin ke Pak Hilman. Pak Hilman, ini kan menjadi problem ketika tadi Bapak sudah katakan biaya hajinya yang 4 hari itu meningkat begitu rupa. Di BPKH juga ada masalah pengelolaan nilai manfaat ini, Pak. Kalau porsi dari calon jemaah hajinya tidak dinaikkan, jangan-jangan nanti nilai manfaatnya bisa habis begitu ya Pak Fadul ya, sederhananya begitu. Tapi secara fikih ini Pak Hilman, apakah pembiayaan seperti yang sekarang ini memang dibolehkan Pak ketika biaya haji itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh orangnya, oleh calon hajinya? Jadi istitoah dalam konteks negara bangsa saat ini, apalagi di Indonesia, haji diatur oleh undang-undang, ya nomor 8 tahun 2019, maka kemudian istitoahnya bisa diperkuat dengan adanya lembaga. Jadi seperti konteks saat ini, orang membayar sekian persen, sisanya dengan nilai manfaat yang dikelola oleh lembaga, artinya diistitoahkan. Gitu. Tapi tentu saja itu yang harus proporsional, Pak. Karena itulah Kementerian Agama mengecek lagi data 10 tahun terakhir. Bagaimana sebetulnya model subsidi yang diberikan oleh jamaah haji yang lain itu seperti apa, dari ujroh investasi, keuangan dan sebagainya, itu secara proporsional bagaimana skema yang paling bertanggung jawab dan bisa berkelanjutan. Kalau sekarang nih Pak Dirjen 45-55 ya persentasenya. Ya, 45-55. Itu dianggap jadi secara persentase sebetulnya ya tingkat kewajarannya lah, tingkat kewajarannya. Nah, karena itulah Kementerian Agama saat ini sedang mendesainkan, tentu diskusi dan stakeholders yang lain dan BPKH juga, kita akan mendesainkan dalam beberapa tahun ke depan idealnya itu berapa. Karena kalau kita membaca data tahun 2012, 2013, 2014, jamaah haji itu bayar 82%, Pak. 82%? Baru kemudian turun menjadi 75%, 70%. Terus menurun. Nilai manfaatnya dulu hanya 30 atau bahkan 25, 28. Terus naik. Nah, kendali inilah yang harus kita rumuskan secara lebih baik agar bukan hanya kita pikirkan yang akan berangkat besok, tapi juga yang tahun-tahun berikut. Yang berhak memutuskan proporsionalitasnya itu tadi, Pak Hilman, itu siapa Pak? Dalam undang-undang kami dengan DPR. Kementerian Agama dan DPR. Jadi setiap tahun akan berubah-ubah juga? Ya, tapi kan kita kemarin berdiskusinya agak panjang kan. Ada perdebatan yang panas lah. Kami dengan mitra kami di Komisi 8 mencoba bertukar pikiran. Sebetulnya apa yang ideal. Memang keberatan kemarin, ketika kami mengajukan 70%-nya jamaah, 30%-nya nilai manfaat, keberatannya adalah ini sangat tiba-tiba. Jadi soal kaget, waktunya shock ya. Pak Fadul, 55% yang sekarang BP-nya itu cukup atau tidak sebetulnya untuk seorang calon haji bisa menunaikan ibadah haji? Kalau dilihat dari kecukupannya pastinya cukup ya. Cuman kan tinggal pertanyaannya adalah apakah nilai manfaat yang dipergunakan untuk calon jemaah haji berangkat ini berapa persen dibandingkan dengan nilai manfaat yang didistribusikan melalui virtual account kepada calon jemaah tunggu. Itu yang kemudian menjadi
diskusi atau perdebatan baik di Komisi 8, di publik maupun di internal kami dan juga dengan Kementerian Agama. Ya. Itu penentuannya nanti seperti apa Pak? Apakah tadi kan Pak Dirjen mengatakan akan ada proyeksi sampai 2030 ya Pak ya? Apakah itu kemudian akan mengarahkan BPKH untuk mengelola dana yang disimpan ini, atau memang itu juga bisa berubah sesuai dengan keadaan Pak Fadul? Iya, idealnya kan sebenarnya seluruh hasil investasi atau nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan haji itu untuk calon jemaah haji baik tunggu maupun berangkat. Kan idealnya begitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengelolaan investasi, kita sebagai fund manager gitu ya, setiap ada hasil investasi kan kita distribusikan secara proporsional. Betul. Pada saat kemudian yang didistribusikan yang besarnya adalah besarannya yang lebih besar kepada calon jemaah haji berangkat. Nah, itu kan jadi pertanyaan calon jemaah haji tunggunya, karena idealnya harusnya mereka atas pengelolaan keuangan haji ini mereka self financing bahasanya. Harus dari modal sendiri begitu ya bahasa sederhananya ya. Nilai manfaat dari hasil setoran awalnya mereka kan. Bahwa kemudian ada tambahan di akhir yang dia harus lunasi, itu diharapkan oleh masyarakat nggak besar kan. Jadi masih mampu lah gitu masalah istiqtoah yang tadi disampaikan oleh Prof. Dirjen. Jadi itu yang idealnya. Tapi untuk kondisi saat ini, karena masih dalam transisi pengelolaan keuangan haji, maka akhirnya ada bahasanya di dalam DPR itu politik anggaran. Politik anggaran. Politik anggaran. Oke. Kenapa? Ini besaran menilai manfaat ini istilahnya itu subsidi negara atau subsidi calon haji yang sedang mengantre atau apa ya Pak? Nah, kalau bicara mengenai definisi nomenklatur subsidi, sebenarnya kan kalau kita lihat di kamus itu kan selalu kaitannya dengan pemerintah. Negara, APBN. Sementara dana haji ini kan dana masyarakat semua. Tidak ada 1 sen pun dana yang berasal dari APBN. Baik, terima kasih Pak Fadul. Ini Pak Anton, apa yang BSI bisa kontribusi Pak dalam pengelolaan dana haji ini? Karena ini kan juga berkejaran dengan waktu. Ketika kalau nanti kemudian porsi nilai manfaatnya terlalu banyak diberikan kepada calon haji di tahun yang paling dekat, nanti jangan-jangan calon haji berikut sudah tidak ada lagi nilai manfaat yang bisa dimanfaatkan ya. Bagaimana Pak Anton? Jadi kalau menurut saya memang yang paling utama kalau kaitannya dengan tadi itu adalah literasinya memang. Literasi. Kebetulan kita punya kans untuk bisa melakukan itu karena apa? Karena yang berhubungan dengan calon jemaah haji itu sebenarnya adalah kami pihak bank. Jadi nanti kita coba buat semacam itu tadi memberikan pemahaman bahwa biaya haji itu kan sebenarnya tidak seperti yang mereka bayarkan realnya begitu ya. Nah kalau ini kita bisa literasikan kepada mereka itu insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua sebenarnya kembali tadi itu kita bicara terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan kepada mereka pemahaman tentang tadi itu financial planningnya supaya mereka kemudian tidak kaget kan kemarin tadi Prof. Hilman mengatakan ini kan masalah mau nggak mau kita harus sampaikan juga begitu kan di angka berapa sebenarnya seyogianya seorang itu membayar biaya haji. Tapi kalau kemudian literasinya kita lakukan sejak awal insya Allah lebih bagus. Yang ketiga sebenarnya kita dengan teman-teman BPKH sejak lama sudah mulai membicarakan terkait bagaimana kita meningkatkan gitu ya, meningkatkan kemampuan untuk supaya nilai investasinya itu bisa lebih baik lagi. Nah ini beberapa kita sudah bertemu ya Pak Fadul, cuma memang kita belum ketemu aja dengan skema yang kira-kira pas gitu seperti apa. Tapi rasanya menurut saya itu ada kans kita untuk ke situ. Yang berikutnya kembali tadi ya, kita juga akan mencoba untuk mendorong semaksimal mungkin kemampuan kita supaya tabungan haji itu bertumbuh lebih banyak lagi. Sehingga kemampuan untuk menginvestasikan dana itu dan memperoleh return yang lebih banyak, itu kemudian kita bisa lakukan dengan baik. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak Anton. Masalah pengelolaan haji ini juga banyak pihak yang mengatakan harus sudah mulai sebagian itu dilakukan langsung oleh pemerintah atau oleh orang Indonesia. Investasi langsung di penyelenggaraan haji. Seperti apa itu akan dilakukan? Tetap bersama kami. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Hilman, kalau melihat antrean haji Pak, di Indonesia kan puluhan tahun ya. Itu apakah tidak bisa Pak untuk kemudian
ada lobby, ada permintaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota kita, Pak? Ya, kita saat ini sudah menjadi negara dengan pengirim delegasi haji terbesar di dunia. Ya. Terbesar di dunia? Terbesar di dunia. Okay. 221.000 orang. Diikuti oleh beberapa negara lain seperti India, Pakistan, atau Nigeria, dan seterusnya. Gitu. Ini kita itu sudah terbesar, Pak. Nah, beberapa tahun ini juga alhamdulillah ya sudah pernah mendapatkan kuota tambahan. Gitu ya, termasuk dari Presiden dulu. Lobbynya dapat kuota tahun lalu, tapi juga kita tidak bisa laksanakan karena muncul di akhir-akhir. Pada setiap operasional hampir selesai baru muncul. Tidak sempat mengejar begitu ya? Tidak bisa, karena yang disiapkan kan berarti pesawat harus rental lagi dan seterusnya. Nah, kemudian lobby tahun ini juga Pak Menteri Agama bulan Januari itu juga sudah pergi ke sana untuk meyakinkan Kerajaan Saudi bahwa kita membutuhkan dukungan jumlah tambahan karena memang antrian kita cukup panjang, Pak. Kita 5,3 juta orang saat ini menjadi kategori jamaah haji tunggu. Yang kedua, problemnya adalah mengenai masa tunggu. Nah, di Indonesia dalam undang-undang kan dibagi. Sehingga antar provinsi dan apalagi kabupaten kota satu sama lain berbeda, Pak. Ada yang rate misalnya antara 22 sampai 28 tahun. Masa tunggunya? Seperti Jawa Barat ya. Kemudian ada yang sampai antara 42 sampai 47 tahun. Di Sulawesi Selatan, misalnya di Bantaeng ya. Dan kabupaten yang lain. Tapi ada juga yang agak cepat, seperti di Papua atau di Maluku, itu agak cepat. Ini masa tunggu di Indonesia ini termasuk yang paling lama di dunia atau bagaimana, Pak Dirjen? Tidak ya. Kita ini pakai antrian karena itu menunggu. Negara lain sistemnya beda-beda. Ada juga yang pakai lotre. Jadi begitu ada haji tahun ini, harganya sekian, silakan daftar, nanti di lotre. Itu negara mana, Pak? Ya, ada di Mesir, ya, kemudian Turki. Tetangga kita Malaysia tunggunya berapa lama? Itu bisa 120 sampai 140 tahun. 140 tahun. 40 tahun? Ya. Menunggu untuk bisa menunaikan ibadah haji? Ya, karena mereka jumlah kuotanya kecil. Ya, bahkan kurang dari sepertiganya dari kita. Gitu. Jadi itu ya istitoah itu kalau di Malaysia pas sekali. Mampu sampai dapat jatahnya. Gitu ya. Jadi kita harusnya bersyukur juga ya, kita bersyukur, sudah lebih baik dibandingkan negara tetangga. Terima kasih teman-teman. Pak Fadul, ini kan kalau antrean calon haji itu kan korelasi positifnya dengan dana yang kemudian BPKH kelola. Kalau antreannya menjadi lebih pendek, kan harapan calon haji itu, Pak, supaya lebih cepat bisa haji. Itu apakah kemudian dana yang akan dikelola menjadi berkurang? Sebenarnya enggak juga ya. Jadi, tapi kenyataannya adalah bahwa sampai sekarang yang ikut menyetor sebagai setoran awal itu tetap meningkat. Karena kita kan cuma 200.000. Tadi antriannya udah 40 tahun. Kan? Kalau kita hitung 200 masyarakat Indonesia, 200 penduduknya 270 juta, ya itu kan sebenarnya antriannya masih panjang. Belum lagi nanti generasinya sudah mulai masuk ke yang akil balik, yang sudah wajib dan sebagainya. Saya rasa itu terus akan meningkat. Baik, terima kasih Pak Fadul. Pak Yosep, kalau melihat waktu tunggu, antrean, dana yang harus dikelola, ini Pertamina melihat seperti apa, Pak? Ada peluang untuk misalnya kerjasama bisnis langsung dengan pemerintah Arab Saudi? Karena kan nanti saya juga akan bertanya ke Pak Fadul, disarankan untuk langsung mengelola sendiri penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi. Mungkin mengelola sendiri penginapannya, mungkin mengelola sendiri transportasinya. Kalau Pertamina melihatnya seperti apa, Pak Yosep? Sebenarnya kalau di sisi Pertamina ya, bisnis aftur sebenarnya opportunity kalau untuk pengelolaan bisnis aftur di Arab Saudi. Tapi memang ya, tantangannya juga sangat besar. Namun bagi Pertamina setiap opportunity untuk sinergi baik di sisi dengan BUMN, dengan Dirjen Kementerian Agama maupun BPKH merupakan suatu opportunity yang terbuka untuk kita diskusikan bersama-sama skema-skema apa yang bisa kita sinergikan sehingga bisa menurunkan target utamanya kan menurunkan biaya haji ini. Jadi
menurut kami, mari kita bersama-sama diskusi seperti apa sih sinergi yang bisa kita lakukan untuk dengan tujuan utama untuk menurunkan biaya haji khususnya di Indonesia ini. Terima kasih Pak Yosep. Ini Pak Anton, ini kan peluang yang sangat menarik Pak. Bagaimana tadi waktu tunggunya saja 40-an tahun ya Pak, 20-an sampai 40-an tahun. Apa yang BSI bisa lihat untuk kemudian membuat biaya operasional penyelenggaraan haji oleh Indonesia itu jadi lebih murah? Peluang seperti apa Pak untuk membantu supaya biaya haji menjadi lebih murah lagi? Saya kira yang bisa kita lakukan di sisi industri perbankan terkait ini adalah yang pertama tentu saja kita mendorong pertumbuhan dari dana pengelolaan atau dana yang dikelola untuk haji ini meningkat lebih signifikan lagi. Kalau saya lihat misalnya di kami aja di Bank Syariah Indonesia itu pertumbuhan tabungan haji itu relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tabungan biasa dari sisi NOA maupun dari sisi volumenya ya, secara apple to apple-nya. Kenapa Pak itu lebih rendah, Bro? Karena begini, haji ini kadang-kadang tumbuh ya animo untuk orang buka tabungan haji, kemudian nyetor haji itu pada saat-saat tertentu saja. Kapan ya? Saat mendekati haji kan begitu. Jadi kembali sebenarnya kita punya peluang yang besar untuk bisa mendorong pertumbuhan dana ini lebih eksesif lagi begitu ya. Dengan membuat program di mana misalnya tadi itu seperti tabungan haji muda gitu kan, si muda yang seperti teman-teman BPKH lakukan. Nah, kita harus literasikan ini. Karena bagaimanapun haji ini mau tidak mau pasti akan punya urutan yang panjang kan begitu ya. Karena memang tempatnya kan cuma segitu-gitunya juga kan, ada penambahan juga tidak terlalu banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kembali dana haji ini kan luar biasa besar. Ya, kalau kita bicara contoh misalnya yang mengendap di kami maupun yang mengendap di BPKH itu relatif cukup besar. Dan itu menurut saya bisa jadi sumber dana murah juga kita untuk bisa kita investasikan ke proyek-proyek kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tinggal kemudian tadi seperti kita sampaikan di awal, skemanya yang harus kita kemudian mulai pikirkan. Nah, menurut saya kalau kita diskusinya cukup intens, kita kayaknya sih akan ketemu gitu ya dari sisi itu bagaimana kita bisa membuat skema-skema Nah, yang berikutnya sebenarnya haji ini menurut saya ada satu efek lain yang signifikan dan perlu kita pikirkan, yaitu bahwa haji ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Contoh misalnya, saya suka diskusi dengan Prof. Hilman ya, bahwa karena menurut beliau haji harus memberikan dampak kesejahteraan juga. Contoh misalnya nih Mas Leo, industri oleh-oleh. Nah, kalau bisa itu oleh-olehnya jangan beli dari Arab gitu, belinya di sini aja gitu kan. Nah, sehingga kan uang itu tidak kemudian lari keluar gitu. Tapi itu kan sudah mulai juga Pak dilakukan sebetulnya. Saat ini kemudian intensifkan itu dengan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu haji ini akan memberikan dampak signifikan. Walaupun mungkin tidak langsung ongkosnya berkurang, tapi setidaknya ada tingkat kesejahteraan orang Indonesia yang kemudian meningkat dari ekosistem haji. Baik. Saya kira begini itu. Terima kasih. Pak Fadlul, langsung menyelenggarakan semua komponen itu kan harusnya lebih murah Pak, jadi lebih efisien. Itu akan segera dilakukan BPKH, misalnya penginapan atau transportasi atau apapun langsung dikelola oleh BPKH, itu dalam waktu sangat dekat atau bagaimana rencananya? Ya, jadi memang salah satu amanat yang disampaikan oleh Komisi 8 DPR RI bahwa BPKH harus turut serta dalam melakukan rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun tupoksinya untuk purchasing-nya itu ada di Kementerian Agama. Caranya gimana? Caranya adalah salah satunya kita akan masuk ke dalam industri ekosistem perhajian. Ya seperti tadi yang Mas Leo sampaikan, ada akomodasi, ada catering, ada transportasi, bahkan mungkin sistem pembayaran kita akan masuk ke sana. Untuk saat ini kami sudah mendapatkan izin prinsip dari Kerajaan Saudi Arabia untuk membuat semacam seperti anak perusahaan lah. Jadi nanti ada anak perusahaan di Saudi yang akan berpusat di Jeddah, itu yang akan melihat sebagai vehikel kita untuk melihat opportunity investasi yang dalam rangka untuk rasionalitas dan efisiensi tadi. Insya Allah kita minta doanya dari seluruh masyarakat Muslim Indonesia bahwa ini bisa dilancarkan sehingga yang namanya biaya penyelenggaraan ibadah haji itu bisa kita manage sedemikian rupa sehingga biaya haji bisa terakomodasi oleh masyarakat umum. Baik, kita aminkan itu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges akan kami lanjutkan sesaat lagi.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Yosep, apa yang kita bicarakan malam ini tentunya untuk menyumbangkan agar pengelolaan haji di Indonesia ini bisa berkelanjutan dan berkeadilan. Tidak boleh salah satu dilupakan. Pertamina melihat itu seperti apa dan akan berkontribusi seperti apa, Pak? Baik, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga akan selalu mensupport layanan haji di Indonesia, baik sisi komersial maupun operasional, khususnya di layanan pengisian aftur pesawat udara di seluruh embarkasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi continuity supply aftur, kemudian di sisi jaminan kualitas serta layanan pengisian aftur dengan layanan terbaik kepada seluruh maskapai, sehingga layanan pengisian dapat dilaksanakan melalui layanan operasional excellent untuk mencapai on time performance di bandara-bandara embarkasi. Dan itu akan dilakukan terus ya, berkelanjutan ya? Iya, Pak. Tidak di tahun-tahun ini saja, tapi seterusnya tentunya. Kita sudah berpengalaman melayani layanan haji ini sudah puluhan tahun. Insya Allah layanan ini akan terus berkelanjutan hingga ke depannya. Kalau ada ajakan Pak, untuk mungkin dari Pak Fadlul begitu ya, untuk sama-sama mengelola langsung setiap komponen penyelenggaraan haji, kira-kira itu ada peluang Pertamina untuk ikut juga masuk di situ, Pak? Kami selalu terbuka terhadap setiap opportunity sinergi dengan pihak manapun, baik BUMN, kementerian maupun dari BPKH. Insya Allah kita selalu terbuka dan kita siap untuk melakukan diskusi terkait rencana sinergi apapun untuk mendukung layanan haji di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yosep. Pak Anton, ini harusnya kan menjadi lebih baik lagi ya pengelolaan haji di Indonesia. BPKH memang umurnya masih balita ya Pak Fadlul ya. Tapi kan kita ingin mengelola haji ini berkelanjutan dan berkeadilan. BSI melihatnya seperti apa Pak? Baik. Kami melihatnya sebenarnya setidaknya mungkin dari beberapa sisi. Yang pertama, bagaimana layanan kita kepada customer, artinya orang-orang yang berangkat haji. Tadi kita sudah sampaikan, kita permudah, aksesnya lebih mudah gitu kan. Dia bisa di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu begitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana akuntabilitas dan govern dari keuangan ini kemudian kita harus juga bangun. Makanya kemudian BSI bersama BPKH itu membangun sistem untuk bagaimana virtual account-nya itu kemudian bisa berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya calon jamaah tunggu itu bisa melihat tuh berapa bagi hasil yang diterima dari uang yang dikelolakan di di BPKH yang setelah kita setorkan ke BPKH. Gitu. Jadi hal semacam itu kita coba dorong. Yang berikutnya kembali kalau menurut saya literasi tadi itu harus kita terus kuatkan ke masyarakat sehingga nanti haji ini ada sesuatu yang dipahami dengan benar oleh masyarakat sehingga pada saat mereka setor, pada saat pengelolaan keuangannya dan segala macamnya bisa dilakukan dengan baik. Yang lain kalau tadi misalnya Pak Fadlul mau buka investment langsung di Mekah, jangan lupa ajak kami Pak. Siapa tahu kita bisa buka cabang di sana juga gitu ya. Catat itu Pak Fadlul ya. Di Mekah dari Madinah kan cita-cita kita juga ke sana. Kalau dimungkinkan kita bisa bersama-sama untuk itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Anton. Pak Fadlul, ini BPKH walaupun masih bawah 5 tahun, tapi ini kan bebannya berapa Pak? 200.000 lebih ya untuk jamaah haji tahun terakhir. Saya rasa tahun-tahun ke depan akan lebih banyak. Prioritas yang akan dibenahi oleh BPKH Pak, apa? Apakah memang misalnya literasi supaya calon jemaah haji memang paham ada komponen yang memang harus ditanggung, ada juga dari sesama calon haji yang lain, atau yang mana Pak prioritasnya? Jadi memang yang paling pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, literasi. Karena belum tentu masyarakat Indonesia yang ada di desa-desa, pelosok desa tahu BPKH itu apa sih, kan itu pertama. Ya, kita belum bicara mengenai apa itu BPIH atau itu apa itu BP dan sebagainya. Even nilai manfaat pun mungkin mereka nggak tahu. Apa artinya itu? Artinya itu? Bagaimana dapatnya? Exactly. Nah, jadi artinya memang itu yang paling utama. Makanya kami BPKH bersama dengan Komisi 8 DPR RI melakukan apa yang disebut sebagai diseminasi. Jadi supaya informasi ini terdiseminasi ke seluruh masyarakat Indonesia melalui dapil-dapil dari mereka. Karena kami kan BPKH nggak punya kantor cabang ya.
Kami hanya berpusat di Jakarta. Sehingga kami butuh mereka, dapil mereka untuk mensosialisasikan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya di dalam internal kami, investasi adalah sesuatu hal yang tidak bisa terelakkan. Ada yang bicara bahwa hasil investasi harus double digit, ya kan, supaya nilai manfaatnya besar dan sebagainya. Tapi kami melihatnya dari dua sisi pandang yang berbeda. Yang pertama memang bahwa investasi itu harus dioptimalkan agar nilai manfaatnya dapat terdistribusi kepada seluruh masyarakat calon jemaah haji. Tapi di sisi lain ini sebagai fungsi instrumen untuk mengontrol harga yang ada di ekosistem haji di Saudi Arabia. Dengan cara apa? Kita invest langsung di ekosistem tersebut. Sehingga kita sebagai investor mengontrol penuh bagaimana biaya-biaya dari penyelenggaraan haji tersebut. Dan yang terakhir otomatis pasti kita butuh infrastruktur. Infrastruktur bukan berarti fisik ya, tapi kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan. Karena undang-undang yang saat ini berlaku itu masih perlu disempurnakan. Yang kedua dari sisi SDM, otomatis karena orang kan bicara kalau ekosistem atau ekonomi syariah kan biasanya perbankan, kemudian lembaga keuangan. Ternyata BPKH ini membutuhkan orang-orang yang sekaliber Pak Anton ini yang punya pemahaman tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah, tapi mengelola ekosistem perhajian. Itu kan akan lebih komprehensif lagi. Akan lebih kuat ya. Betul. Yang terakhir otomatis kebijakan pemerintah yang lainnya di luar dari undang-undang. Kalau undang-undang kan legislatif ya. Tapi kebijakan pemerintah, harmonisasi dari peraturan-peraturan yang lain, saya rasa itu juga merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Terima kasih Pak Fadul. Pak Hilman, terkait dengan nilai manfaat tadi Pak, yang tadi Anda sudah katakan proyeksi, jadi nanti setiap tahun sampai 2030 kalau tidak salah Anda katakan itu calon haji atau jamaah haji tunggu itu sudah bisa memperkirakan dia harus membayar melunasi berapa. Itu akan dikeluarkan kapan itu Pak? Jamaah haji ini akan tahu kapan itu? Ya, jadi hitung-hitungan kami ya nanti karena ini haji ini multi stakeholders ya. Pasti. Jadi banyak pihak di pemerintah saja itu sudah ada BPKH, belum lagi mitra BUMN dan seterusnya. Plus juga ada mitra kami dari Komisi 8. Jadi rumusan ini akan kita keluarkan ya kalau sudah selesai lah urusan pembiayaan haji yang sekarang. Nah, kemudian kita mencoba mendesainkan dan memberikan gambaran gitu. Karena itu tidak fix. Karena tidak fix harganya, tapi setidaknya ada gambaran. Kalau tiap tahun naik menjadi 3% gitu ya untuk BP-nya, yaitu BP itu biaya yang dibayarkan oleh jamaah, nah berarti sekarang sudah bisa terbaca dong. Jadi ada panduan ya. Ada panduan. Tidak fix, tapi itulah kurang lebih 90% lah gitu ya Pak ya. Tahun depan sekarang 90 juta, tahun depan berapa sih dengan hitung-hitungan ilmunya? Ya mungkin jadi sekian gitu ya. Itu sudah terbaca. Dan tentu saja ini bukan semata-mata Kementerian Agama, tapi juga dengan seperti mitra kami di BPKH maupun dari yang lainnya. Baik, itu kita aminkan semoga kemudian ke depan tidak ada lagi yang terheran-heran. Betul. Tidak ada lagi yang terkaget-kaget dan kemudian pelaksanaannya bisa lebih baik ya. Terima kasih Pak Hilman. Sama-sama. Dan pemirsa demikianlah perbincangan kita malam ini. Saya berterima kasih kepada Pak Hilman Latif, kepada Pak Yosep Iswadi, kepada Pak Anton Soekarna dan Pak Fadul Limansyah. Semoga yang kita bicarakan malam ini benar-benar berguna untuk penyelenggaraan ibadah haji yang berkelanjutan dan berkeadilan. Saya Lona Samosi, terima kasih. Anda sudah menyaksikan. Selamat malam. Sampai jumpa.